Bab 41, Rahasia Mata Emas Petir Ungu. Ketakutan di mata Jian Fan tidak hilang bahkan setelah kematiannya dan terlihat jelas bagi semua orang saat mereka melihat mayatnya yang terbaring kaku di tanah. Kematian macam apa yang bisa membangkitkan ekspresi seperti itu dari monster yang berkeliaran di benua tanpa halangan? Bagaimana? Condor Jian Fan sebenarnya sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Long Jiu terkesima dan tergagap. Zuo Fan mencibir, apakah perlu bertanya kapan aku yang mengeluarkan mayatnya? Mereka semua memandang Zuo Fan dengan mata asing. Masing-masing menebak seperti itu, tetapi tidak ada yang berani mempercayainya. Monster ini bahkan lolos dari serangan gabungan 3 tetua paviliun naga terselubung. Aku tahu ada dendam yang mendalam antara dia dan Bro Jiu. Karena saya kebetulan bertemu dengannya, saya membunuhnya. Menjentikkan debu imajiner dari dirinya sendiri, Zuo Fan tersenyum, Bro Jiu, tolong jangan tersinggung karena ikut campur dalam urusanmu. Bagaimana saya bisa? Long Jiu terengah-engah dan menatap mayat itu dengan mata merah, monster ini menghancurkan mataku dan masa depanku. Saya hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meminum darahnya dan berpesta dagingnya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda karena membalas dendam menggantikan saya? Kakak Zuo. Tiba-tiba, Long Jiu menangkupkan tangannya, mulai hari ini, aku akan memperlakukanmu sebagai saudara angkat. Selama Anda berada di domain saya, Anda hanya perlu bertanya dan saya akan melakukannya. Bro Jiu terlalu sopan. Saya hampir tidak melakukan apa-apa. Zuo Fan mengusirnya dengan lambaian, tetapi gerakan kecil itu menggerakkan lukanya dan meringis. Long Jiu muncul di sebelahnya dalam sekejap, jangan bergerak saudara, ini beberapa pil pemulihan. Dalam 3 hari Anda akan bangun dan sekitar. Long Jiu mengeluarkan beberapa botol kecil dan meletakkannya di tangan Zuo Fan. Betapa pedulinya Long Jiu, tetua lainnya menatap Zuo Fan dengan takjub. Long Kui cemberut, merasakan hatinya dicurahkan ke dalam cuka. Mereka baru saja memusnahkan orang-orang lembah neraka dan mendapatkan pahala yang besar bahkan ketiga tetua itu sangat gembira, namun itu memucat dibandingkan dengan Zuo Fan, yang membunuh 2 tetua lembah neraka. Siapa yang tahu trik apa yang dia tarik untuk menjadi sangat beruntung dan merebut kepala mereka? Bagaimana seorang kultivator kondensasi Qi bisa membunuh seorang ahli surga yang mendalam? Long Kui bergumam cemburu, tapi semua orang mendengarnya. Penatua ketiga melotot tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Namun Zuo Fan tertawa, memang benar bahwa saya beruntung bertemu dengan sesepuh satu tangan dan mendapatkan kepalanya, sebenarnya nasib buruk. Karena saya baru saja membunuh seorang ahli surga yang mendalam dan kehabisan Yuan Qi. Tapi ini juga membuatnya meremehkanku. Bagaimana lagi saya bisa membunuh tetua Jian yang terluka? Jika di lain waktu, bukankah tetua akan membunuhku hanya dengan lambaian tangannya? Tadi malam aku memiliki nasib terburuk. Tidak seperti beberapa orang, yang hanya harus memimpin anak buah mereka untuk memastikan keselamatan mereka. Zuo Fan menghela nafas saat wajah Long Kui memerah. Anda, Lei Yuting terkikik. Dia jelas tentang apa yang terjadi tadi malam. Zuo Fan memang luar biasa, memaksa sesepuh untuk bertindak sesuai keinginannya. Tapi betapapun menakjubkannya dia, kejadian seperti itu tidak akan terulang setiap saat. Zuo Fan mengatakan itu hanya untuk membuat marah Long Kui. Aku lebih baik dan lebih kuat darimu. Pahala saya juga lebih besar, semua berasal dari satu pukulan yang ditempatkan dengan baik. Meskipun Anda hanya bisa mengoceh mulut Anda. Ketiga tetua itu tertawa saat mereka menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Zuo Fan berhasil menjatuhkan seorang ahli surga yang mendalam hanya melalui cara khusus dan tidak seperti bagaimana dia membunuh karena dia bertemu dengannya. Tapi faktanya tetap, dia membunuh 2 ahli seperti itu dalam satu malam mengguncang inti para tetua. Jiu tua, rawat luka saudara Zuo. Kami juga akan menambahkan beberapa ratus penjaga di sekitar tempat sementara saya dan saudara Wu melapor kembali ke perkebunan. Kita harus memberitahu Paviliun Lord. Long Jiu mengangguk sementara Long Kui dan Long Jie membeku, mengapa bahkan tetua ketiga memanggil saudara Zuo Fan. Zuo Fan beradaptasi dengan perubahan di tempat, Bro San, Bro Wu, hati-hati. Tersandung, tetua ketiga dan kelima menggelengkan kepala dengan cemas.
Paul Jiu benar, bakat terbesar anak ini adalah membaca hati. Setelah mereka pergi, Long Jiu dan yang lainnya membantu Zuo Fan kembali ke kamarnya. Long Jie dan Long Kui pergi untuk menangani keamanan tambahan di halaman kecil. Di tempat tidur, Zuo Fan menenangkan napasnya dan bertanya, "Semuanya pergi, saya harus berbicara dengan saudara Jiu sendirian." Saat orang-orang pergi, Long Jiu bertanya-tanya apa yang sangat ingin diketahui Zuo Fan. "Kak Jiu, aku punya hadiah untukmu." "Hadiah?" Long Jiu hanya tertawa, "Saudaraku, aku tidak mencoba untuk mematahkan semangatmu, tetapi klan Luo tidak memiliki apapun yang bisa membuatku tertarik. Atau apakah Anda memiliki susunan kuno lainnya?" Zuo Fan menggelengkan kepalanya, "Dalam mimpimu, arai itu saja bernilai minimal 10 juta. Apakah Anda pikir mereka mudah didapat? Tapi aku cukup yakin kau akan menyukai hadiah ini." Zuo Fan mengeluarkan sebuah tas. Sambil mengerutkan kening, Long Jiu tidak mengerti sampai Zuo Fan membuka tasnya dan seekor burung gagak mendarat di bahunya. Gagak pemakan jiwa Jian Fan. Benar. Sejak lelaki tua itu meninggal, burung gagak ini tidak memiliki pemilik. Saya yakin Bro Jiu tidak perlu waktu lama untuk mengubahnya menjadi hewan roh Anda, selalu ada untuk melindungi Anda. Mata Long Jiu mulai berkaca-kaca. Gelar Godeye Long Jiu kehilangan semua kekuatannya sejak matanya dirampok. Sekarang dia memiliki gagak, seolah-olah dia memulihkan mata mistiknya. "Saudaraku, terima kasih atas niat baikmu." Mata Long Jiu bergetar karena rasa terima kasih yang tulus. Zuo Fan melanjutkan, "Bro Jiu, hanya ada satu hal yang saya tidak jelas. Karena Anda melatih satu mata di mata emas petir ungu, mengapa Anda tidak bisa melakukan hal yang sama untuk yang lain?" Saudaraku, mata mistikku ini diperoleh melalui pertemuan kebetulan. Kesempatan sekali seumur hidup." Long Jiu menghela nafas mengingat masa mudanya. Mata mistik ini tidak dikembangkan melalui metode kultivasi dari paviliun naga terselubung. Itu adalah sesuatu yang saya temukan melalui keberuntungan. Long Jiu menganggap Zuo Fan sebagai salah satu teman terdekatnya. Karena itu, dia menjadi pendengar pertama rahasia yang telah lama dikubur Long Jiu ini. "Saudaraku, apakah kamu tahu tentang 3 zona bahaya di benua ini?" Setelah Zuo Fan menggelengkan kepalanya, Long Jiu tersenyum, "Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau melintasi benua, kecuali 3 zona bahaya. Terlepas dari kekuatan Anda akan menemukan tak berdaya melawan bahaya di sana." Zuo Fan mengangguk dari betapa seriusnya penampilan Long Jiu tetapi tidak memperhatikan peringatan itu. Zonanya adalah ngarai petir, gunung es, dan lubang api. Long Jiu menatap Zuo Fan dengan sangat serius, tapi kemudian tertawa pada akhirnya, "Sudahlah, bahkan jika kamu ingin pergi kamu tetap tidak bisa. Hanya jika keberuntungan Anda setinggi langit barulah Anda akan memasukinya." "Mengapa?" "Karena zona-zona ini muncul secara acak. Hari ini, mereka mungkin berada di timur dan besok di barat. Dimanapun mereka turun, itu akan menyebabkan tornado mengerikan yang menarik semua orang yang berani mendekat, sementara juga menjebak mereka di dalam. Itu pasti arai yang telah dikerahkan oleh seorang ahli. Jika seseorang tidak tahu bagaimana arai beroperasi, mereka tidak akan memiliki harapan untuk menemukan pintu masuk." Zuo Fan bertanya, "Lalu bagaimana kamu bisa keluar?" Long Jiu mengangguk dengan pandangan yang dalam, "Kamu pintar, kakak. Ya, di masa muda saya menemukan Lightning Canyon. Saat itu, tornado menyapu saya dan yang bisa saya lihat hanyalah dunia petir ungu. Setiap ahli di sana jatuh di bawah serangan ungu. Hanya mengingatnya membuatku merinding. Kemudian hal yang paling aneh terjadi. Pukulan yang dimaksudkan untukku mengenai mataku. Sementara saya tidak terluka, yang bisa saya rasakan dari mata saya hanyalah panas yang menyengat." Zuo Fan sekarang mengerti. Seperti yang dinyatakan dalam catatan rahasia 9 ketenangan tentang mata emas petir ungu Kaisar Surgawi, semuanya akan dihancurkan di bawah tatapannya, semua kecuali mata. Inilah mengapa ketika petir ungu mengenai mata Long Jiu, dia tidak terluka. "Mungkin karena keinginan saya untuk bertahan hidup, saya memberikan segalanya dalam berjuang untuk hidup saya. Saya menyadari kekuatan petir ungu tetapi masih ingin hidup. Pada saat itulah suara seorang pria mencapai saya.
Dia melafalkan suatu metode dan saya, dalam keadaan bingung, menirukan kata-katanya. Itu mengejutkan saya pada akhirnya ketika mata saya melepaskan petir ungu. Mungkin karena mata, petir ungu tidak lagi menyerangku. Akhirnya, saat tornado berlalu, hanya saya yang selamat. Tetapi sejak mata saya dirampok dan karena situasi panik ketika saya mendapatkannya, saya tidak lagi mengingat kata-kata yang diucapkan pria itu dan tidak memiliki cara untuk membentuk mata mistik lainnya. Long Jiu menghela nafas sementara Zuo Fan mengangguk. Lightning Canyon adalah sisa peninggalan Kaisar Langit dan berisi metode kultivasinya. Aku harus menemukannya. Jika saya menambahkan warisan Kaisar 9 ketenangan dengan Kaisar Langit, dengan 2 dari 3 warisan Kaisar kuno di tangan saya, tidak ada yang bisa menandingi saya. Aku tidak bereinkarnasi dengan sia-sia. Tidak ada yang akan pernah membayangkan bahwa seorang ahli Emperor Stage yang kuat akan meninggalkan sisa-sisanya di dunia fana. Hahaha. Zuo Fan ingin terkekeh tetapi cukup masuk akal untuk menahan diri karena Long Jiu ada di sebelahnya. Bersambung. Bab 42, Melawan. Pembicaraan mereka memakan waktu sepanjang hari. Begitu Zuo Fan mendapatkan semua informasi yang menarik baginya, dia berjalan keluar dari Long Jiu. Setelah itu dia memasuki pengasingan selama sebulan untuk sembuh. Dengan pil pemulihan Long Jiu, dia kembali ke kesehatan penuh dalam 10 hari tetapi terpaksa menghabiskan waktu yang tersisa untuk menambal keadaan genting bayi darah. Sebulan kemudian, Zuo Fan keluar dari kamarnya sambil meregangkan anggota tubuhnya dan menikmati udara segar. Selain itu, beberapa hari yang lalu, dia dan bayi darah memasuki lapisan kelima kondensasi Qi. Sayang sekali salah satu dari 2 tetua dari lembah neraka mati sia-sia. Dia benar-benar berharap dia bisa menyerap Yuan Qi yang lebih tua pada saat itu. Dengan itu, dia akan berada di tahap tempering tulang sekarang. Pelayan Zuo. Xiao Cui menjerit kegirangan melihatnya tapi kemudian kabur. Zuo Fan bingung, merasakan wajahnya tanpa sadar. Apakah ada yang berubah tentang saya? Kenapa dia lari begitu dia melihatku? Apa yang begitu menakutkan tentang saya? Aku bukan monster pemakan manusia. Tapi dia segera mengetahui semuanya. Aku pasti terlalu kasar padanya ketika aku merobek pakaian mereka waktu itu dan gadis ini sekarang takut padaku. Sama seperti Luo Yunhai sebelumnya. Zuo Fan mencibir, aku terlalu keras pada kedua anak itu. Kakak Zuo, apakah kamu merasa lebih baik? Kali ini Kapten Pang yang kasar. Pang tua. Kapten Pang adalah satu-satunya yang dia akui sebagai temannya sejak dia bereinkarnasi. Zuo Fan mulai merindukannya setelah tidak bertemu selama sebulan. Namun, saat Kapten Pang hendak memberinya pelukan ramah, wajahnya berubah dan dia lari. Kali ini, Zuo Fan jatuh. Lupakan gadis itu, Xiao Cui, mengapa bahkan Pang tua menghindariku seperti wabah? Zuo Fan mengerutkan kening, tidak bisa memahaminya. Dia ahli dalam membaca niat orang dalam negosiasi dan perkelahian, tapi itu karena dia yakin tindakan setiap orang dimotivasi oleh keuntungan. Namun perilaku Pang tua membuatnya bingung. Aku tidak melakukan apapun untuk menyakitinya dan dia seharusnya tidak punya alasan untuk takut padaku. Lalu apa masalahnya dengan dia melarikan diri? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan bingung, tetapi dia sedang tidak ingin mencari tahu alasannya. Seorang pria seperti Kaisar Iblis adalah seorang pria tindakan besar, tidak terganggu oleh urusan kecil. Ketika dia hendak pergi, Lei Yuting muncul di hadapannya dengan kotak makan siang dan Xiao Cui berlari di belakangnya. Tubuh imutnya bersembunyi di belakang Lei Yuting, mengintip kepala kecilnya untuk menatap Zuo Fan. Lagi sibuk apa? Zuo Fan berdiri di tempatnya, bingung. Lei Yuting berjalan dengan langkah yang tidak pasti, tidak seperti sifat tegas yang biasa dia bawa sendiri. Saat dia melihat ke arah Zuo Fan, pipinya memerah. Steward Zuo, terima kasih telah menyelamatkanku. Terimalah tanda terima kasih kecil ini. Zuo Fan menatap kotak makan siang itu dengan curiga saat dia membuka tutupnya. Bau harum menyapu dirinya saat hidangan yang dibuat dengan rumit yang disiapkan dari hati berada di tempat terbuka. Bau yang luar biasa. Zuo Fan bertanya, dari mana kamu membelinya? Apakah Wingeze City memiliki restoran yang luar biasa? Mereka tidak dibeli.
Xiao Cui melompat keluar sambil tersenyum. Nona muda menghabiskan 10 jam setiap hari membuatnya dan menunggu Steward Zhuo keluar dari pengasingan untuk mencobanya. Setiap hari, Zhuo Fan sekarang mengungkap misteri Xiao Cui yang berlari saat melihatnya. Itu untuk memberitahu Lei Yuting. Tidak tahu kapan dia keluar, Lei Yuting memasak untuknya setiap hari. Ketekunannya menggerakkan dia. Mengangguk, Zhuo Fan berbicara, "Saya menerima hadiah Anda." Lei Yuting menangkup wajahnya yang memerah dan berbisik, "Steward Zhuo baru saja sembuh dan perlu merawat tubuhnya. Cepat dan makan sebelum menjadi dingin." Benar. Zhuo Fan kembali ke kamarnya dengan kotak makan siang. Meskipun dia berada di tahap pemadatan Qi, tidak makan selama sebulan membuatnya lapar. Lei Yuting dengan Xiao Cui di belakangnya mengikutinya masuk. Matanya bersinar seperti matahari, lembut namun cukup hangat untuk melelehkan gletser. Ketika Zhuo Fan hendak menggali, sosok menawan Luo Yunchang memasuki ruangan dengan ketukan. Kapten Pang mengikuti di belakangnya. Mengangkat alis, Zhuo Fan melihatnya membawa kotak makan siang juga. "Oh, aku tidak tahu Steward Zhuo sudah menyuruh seseorang membawakannya sarapan. Saya khawatir untuk apa-apa." Ketika dia melihat kotak makan siang di depan Zhuo Fan, senyum Luo Yunchang melebar tetapi matanya menjadi tajam seolah-olah hendak melubangi semua orang yang hadir. Apa yang membuatnya dalam suasana hati yang buruk pagi ini? Zhuo Fan mengedipkan alisnya karena bingung. Tapi ketika dia menangkap pandangan kasihan Kapten Pang, itu membuatnya bingung. Bam! Luo Yunchang membanting kotak itu di depan Zhuo Fan sambil tersenyum. "Steward Zhuo, ini adalah sesuatu yang aku buat untukmu untuk membantu pemulihanmu. Saya sudah punya bagian. Saya bukan pelahap untuk makan begitu banyak." Zhuo Fan mengangkat bahu, berencana menyingkirkan kotak Luo Yunchang tapi kemudian dia merasakan niat membunuh. Dia menangkap mata Luo Yunchang yang memelototinya. Aku akan mencoba keduanya." Zhuo Fan tersentak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia tidak mengerti tentang apa keributan itu tetapi tahu bahwa jika dia tidak mengatakan itu, akan ada bahaya nyata dalam hidupnya. Mengungkap hidangan Luo Yunchang, dia menemukan mereka hangus, memotong sebagian besar nafsu makannya. Kurasa aku akan makan yang ini." Zhuo Fan pergi ke kotak Lei Yuting saat dia menunjukkan senyum cerah. Tetapi bahkan sebelum tangannya mencapai itu, Luo Yunchang membenturkan kotaknya lebih dekat ke arahnya dengan tatapan tajam. "Bukankah kamu mengatakan akan memakan keduanya?" Alis Zhuo Fan berkedip, ragu-ragu muncul saat dia melihat lagi piring gosong Luo Yunchang. Tapi dia hampir tidak bisa menolak mata tulusnya dan mengangguk, "Baiklah, aku akan memakannya." Luo Yunchang tersenyum lebar, yang membuat Lei Yuting merasa jijik. "Milikku dulu," desak Luo Yunchang. "Tidak, milikku," Lei Yuting berkata dengan tergesa-gesa. Mata kedua wanita itu bertemu dan percikan api tampak beterbangan. Zhuo Fan bertanya-tanya, bukankah mereka sudah dekat? Mengapa mereka tiba-tiba bertengkar? Dia tidak bisa memahami apa yang bisa membawa perubahan seperti itu pada mereka. Pertama datang pertama dilayani. Zhuo Fan kemudian menggigit hidangan Lei Yuting. Dia menatapnya dengan mata lebar dan penuh harap. Zhuo Fan mengacungkan jempol, lezat. Senyum Lei Yuting mekar seperti bunga sementara Xiao Cui mendorong dagunya dan berteriak, "Nona mudaku mulai memasak sejak dia berumur 10 tahun. Tidak ada seorang pun di kota Wingeze yang bisa menandingi keahliannya. Anda beruntung hari ini, Steward Zhuo." Kebanggaan Xiao Cui membuat malu Lei Yuting, tapi bahkan itu tidak bisa menghilangkan senyum cerah dari wajahnya. Luo Yunchang cemberut, "Zhuo Fan, coba milikku." Zhuo Fan menggigitnya tetapi meludahkannya begitu menyentuh lidahnya. "Bahkan racun lebih baik," kata-katanya tajam saat dia mengambil kotak Lei Yuting, "aku masih memilih yang ini." Lei Yuting tersenyum, sementara mata Luo Yunchang mulai berkaca-kaca. "Wow, bau yang luar biasa." Pada saat ini Luo Yunhai berteriak kaget saat dia melompat ke kamar Zhuo Fan, "Bro Zhuo, kamu keluar. Dan Anda mengadakan pesta seperti itu, mengapa Anda tidak mengundang saya? Pergi dan makan masakan kakakmu." Zhuo Fan membencinya. Luo Yunhai mengeluh, keahliannya tidak bernilai sepeser pun. Dia tidak tahu apa-apa selain membuka pintu dapur.
Tidak dapat tinggal di sana lebih lama lagi, Luo Yunchang berlari keluar dengan kotak makan siangnya. Tapi orang bisa melihat tetesan yang ditinggalkannya di lantai. Apa aku salah? Luo Yunhai bingung. Sama sekali tidak. Zuo Fan melahap masakan Lei Yuting sambil berkata, tetapi beberapa orang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Setelah selesai makan, Zuo Fan memberitahu yang lain sebelum pergi, tetaplah di sini karena orang-orang lembah neraka mungkin masih mengintai. Aku akan mengunjungi paviliun naga terselubung. Luo Yunhai dan Kapten Pang mengangguk lalu menoleh ke Lei Yuting. Melihatnya memerah, Xiao Cui bahkan lebih bersemangat, betapa hebatnya, nona muda, pelayan Zuo tertarik padamu. Lei Yuting hanya tersenyum. Pada saat yang sama, di kota kekaisaran. Di kantor yang megah, dua orang duduk berdampingan. Seorang pria berusia 40-an, mengenakan jubah sutra putih. Dia memiliki kumis gantung kecil yang bergetar dengan senyumnya. Pria lainnya berusia 50-an, dengan kulit muram dan mengenakan jubah gelap. Sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan keluhan. Keduanya bertindak seperti orang asing, tidak bertemu mata satu sama lain. Batuk, batuk, batuk. Dengan batuk, tubuh gemetar muncul di hadapan keduanya. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah emas bersulang 9 naga. Yang mulia. Orang-orang itu bangkit dan membungkuk. Tetua itu melambai agar mereka duduk. Paviliun naga terselubung dan lembah neraka keduanya berasal dari 7 rumah bangsawan, pilar kekaisaran. Hal apa yang membuatmu meminta audiensi denganku? Penatua ini adalah Kaisar Kekaisaran Tianmu. Yang mulia, paviliun naga terselubung membunuh 2 tetua lembah neraka kami bulan lalu, melanggar perjanjian 7 rumah. Yang mulia, tolong hukum paviliun naga terselubung. Pria berjubah hitam itu mengeluh. Mencibir, pria paruh baya itu berbicara, kamu Wanshan, kamu berani mengeluh dulu. Tetua lembah neraka Anda melanggar domain paviliun naga terselubung saya. Bagaimana Anda akan menjelaskannya? Siapa yang pertama kali melanggar perjanjian 7 rumah? Salah satu murid lembahku, Yu Kuan, terbunuh di kota Wingeze. Tidak bisakah saya mengirim seorang penatua untuk mengungkap masalah ini? Yu Wanshan menyipitkan mata, Long Yifei, kamu hanya membuat alasan untuk membalas dendam atas apa yang terjadi 2 dekade lalu. Hahaha, dan 20 tahun yang lalu, Anda menjebak tetua Jiu di Drifting Leaves City dan merusak mata mistiknya. Anda menuduhnya memasuki domain Anda dan melanggar perjanjian 7 rumah, saya tidak keberatan. Namun kali ini, tetuamu yang memasuki milikku. Dan bukan hanya 1, tapi 4. Apakah ini yang Anda sebut penyelidikan? Cukup. Teriakan dingin Kaisar datang saat matanya berkilat marah, kedua belah pihak melanggar. Ini penilaian saya. Paviliun naga terselubung akan menarik diri dari kota Wingeze, itu bukan lagi bagian dari domain Anda. Orang-orang lembah neraka dan paviliun naga terselubung tidak akan pernah menginjakkan kaki di kota ini lagi. Yang mulia. Keduanya menangkupkan tinju mereka, tetapi Kaisar menjentikkan lengan bajunya, masalah ini sudah selesai, mundur. Saya tidak lagi ingin mendengar apapun tentang 7 rumah, atau tentang perselisihan internal. Dipahami. Tak satu pun dari mereka yang mau menerima kesimpulan ini tetapi tetap mundur. Ketika mereka pergi, mata Kaisar berkilat, agar orang-orang lembah neraka memasuki kota Wingeze, mereka pasti mengetahui rahasia berusia 1000 tahun. Kota Kekaisaran selalu menjadi tempat konflik, dipenuhi oleh mata dan telinga setiap faksi. Ini harus diketahui oleh Yang Mulia. Sebuah suara tua menjawab dari belakang. Kaisar terkekeh, sepertinya, rencananya sudah dimulai. Mutiara akan selalu bersinar, hehehe. Bersambung. Bab 43, seorang gemuk yang keras kepala. Karena gerbang besar paviliun naga terselubung hanya berjarak beberapa ratus langkah, Zuo Fan memilih untuk berjalan. Namun, dia berhenti sebelum melewatinya. Di depan gerbang ada tanduk kuning dengan 4 pembudidaya kondensasi ki puncak sebagai pembawa dan 16 pembudidaya bon tempering mengelilinginya. Sosok gemuk berbaju kuning berdiri di depan tanduk. Anda hampir tidak bisa melihat matanya yang seukuran pin dari pipinya yang menonjol. Pada pandangan pertama, seseorang akan menganggapnya sebagai sanggul sebagai pengganti kepalanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya.
Dia telah melihat banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang gendut seperti itu. Bagaimana seseorang bisa menjadi begitu gemuk? Zuo Fan melanjutkan kiprahnya, melirik lemak dari waktu ke waktu. Penampilannya jauh dari menarik, tetapi kultivasi kondensasi Qi ke-7 dan sejumlah besar penjaga tidak bisa diremehkan. Jika lemak itu berasal dari Violet Dragon Pavilion, dia pasti sudah masuk sekarang. Tunggu. Masuknya Zuo Fan dihentikan oleh teriakan tiba-tiba. Berbalik, dia melihat kaki gemuk tenggelam ke tanah dengan setiap langkah ke arahnya. Pipi Zuo Fan mulai berkedut. Apakah kamu butuh sesuatu? Hehehe, apakah kamu dari Violet Dragon Pavilion? Si gendut tersenyum. Akan lebih baik jika dia tidak melakukannya, karena matanya sekarang hilang untuk selamanya. Zuo Fan dikejutkan oleh penampilan yang membingungkan sesaat. Aku hanya seorang tamu. Itu artinya kamu juga bisa masuk. Si gemuk menunjukkan senyum hangat. Bisakah saya meminta bantuan saudara untuk masalah kecil? Tolong kirim pesan ke nona muda Long Kui. Dia tidak keluar sepanjang hari dan saya harus tidur di luar. Lemak aneh ini mengejar Long Kui. Zuo Fan ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa, tidak ketika ada begitu banyak orang di sekitarnya. Tidak kusangka Long Kui yang angkuh mengenal orang ini. Mengesampingkan statusnya, berat badannya sendiri akan membuatnya canggung jika seseorang memergoki mereka bersama. Baiklah, aku akan segera memberitahunya. Zuo Fan berjuang untuk tidak tertawa saat pria gendut itu menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Aku serahkan pada saudara. Zuo Fan mempercepat langkahnya karena takut tertawa jika dia menghabiskan satu momen lagi dengan pria ini. Tidak ada gunanya menyinggung faksi hebat karena alasan seperti itu. Dia segera tiba di ruang pertemuan dan bertemu Long Kui. Nona Kui, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Bagus, sampai kamu muncul. Long Kui mendengus. Zuo Fan tidak mempermasalahkannya. Di mana Bro Jiu? Saya ingin berbicara dengannya. Keluar. Long Kui memutar matanya. Zuo Fan membaca wajahnya dan menemukan bahwa dia tidak berbohong. Karena dia juga tidak melihat Long Jie, itu berarti dia harus bersama Long Jiu untuk urusan bisnis. Ini akan menunda hal-hal yang ingin dia ketahui. Tapi dia masih memiliki pesan gendut itu untuk disampaikan. Untuk mendapatkan rasa terima kasih dan dukungan pria itu, yang harus kulakukan hanyalah membuat gadis sombong ini melihatnya. Apa salahnya melewatkan waktu sambil mempermalukan nona ini saat aku melakukannya? Zuo Fan menunjukkan seringai lebar. Ada apa denganmu? Long Kui mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Di luar ada pria tampan kaya yang ingin bicara denganmu. Cepat dan temui dia sebelum dia pergi. Hei, Nona Long, siapa dia? Zuo Fan menyikutnya dengan alis terangkat. Long Kui tahu Zuo Fan mengolok-oloknya dan marah. Mengabaikannya, dia berjalan ke gerbang dengan Zuo Fan tertawa di belakangnya. Sialan gendut, bukankah aku sudah menolak lamaran pernikahanmu? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Senyum si gendut jatuh. Saudari Long Kui, itu terjadi saat aku berumur 10 tahun. Sekarang aku 20. Apa kau tidak merasakan apapun setelah aku melamar 1000 kali 10 tahun terakhir ini? Tentu saja aku punya, jengkel. Zuo Fan menyela pada saat ini, menepuk pundak si gendut sambil menatap Long Kui. Nona Long Kui, cinta yang begitu lembut dan kuat jarang terjadi akhir-akhir ini. Temanku tersayang begitu terpesona olehmu sehingga dia bahkan tidur di luar menunggumu. Kata-kata terakhir hampir membuat Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. Lemak itu sangat tersentuh sehingga sarkasme tebal terbang melewatinya. Long Kui melihat mereka bekerja serempak, yang satu menjelaskan sementara yang lain setuju, dan merasakan kemarahannya memuncak. Tapi untuk beberapa alasan, dia berubah menjadi senyum menawan. Bahkan Zuo Fan pingsan karena melihat senyumnya seperti ini untuk pertama kalinya. Dan tidak perlu menyebutkan lemak yang meneteskan air liur. Long Kui merasa sakit di dalam tetapi tetap mempertahankan ketenangannya. Kakak Chong, kamu selalu memperlakukanku dengan sangat baik sejak kita masih kecil. Tapi hatiku milik yang lain. Apa? Siapa Pang itu? Wajah si gendut berubah dan matanya menyemburkan api. Zuo Fan berpikir, dia tidak berencana menyeretku ke sini kan? Namun Long Kui menoleh padanya dengan senyum penuh teka-teki.
neraka. Zuo Fan tidak tahu dari faksi mana lemak itu berasal, tetapi satu hal yang jelas, dia tidak boleh terprovokasi. Zuo Fan sudah memiliki lembah neraka sebagai musuhnya dan mengacaukan faksi lain yang sama kuatnya. Jika tidak lebih kuat, bahkan Kaisar Iblis akan kesulitan mengubah bencana menjadi peluang. Aku bertanya-tanya mengapa kamu bisa memasuki paviliun naga terselubung seperti kamu memiliki tempat itu. Itu karena kamu dan Long Kui adalah, pria gendut itu mencengkeram kerah Zuo Fan dan melotot. Zuo Fan membantah, saudaraku, ini semua hanya salah paham. Namun, mata si gendut merah karena marah dan dibutakan oleh nalar. Ada dua hal yang membuat pria mengamuk, ayahnya dibunuh dan istrinya dicuri. Tapi yang terakhir menyebabkan lebih banyak kemarahan daripada yang pertama. Merasa seolah-olah dia mengenakan topi seperti itu tanpa alasan atau alasan mengubah kesalahpahaman ini menjadi konflik. Zuo Fan menghela nafas, sekarang aku harus meminta penjelasan Long Jiu untuk menghindari menyinggung kekuatan lain. Dia sedang merenungkan bagaimana melakukannya ketika dia diliputi oleh kata-kata Fatih selanjutnya. Saudari Kui, apa yang tidak kamu sukai dariku? Apakah Pang ini memiliki sesuatu yang tidak saya miliki? Zuo Fan hampir memuntahkan darah, memperhatikan si gendut dengan bingung. Saudaraku, sekarang aku tahu mengapa kamu melamar 1000 kali. Orang sombong, dia telah melihat banyak sekali, tapi ini adalah pertama kalinya Zuo Fan bertemu dengan orang yang tidak menyadari dirinya sendiri seperti orang ini. Menyaksikan si gendut, yang bisa menggali tanah hanya dengan berdiri, Zuo Fan ingin berteriak, saudaraku, sepertinya kamu mengemas sesuatu yang jauh lebih banyak dariku. Bahkan Long Kui diam-diam memutar matanya. Saudara Chong, pasti ada alasan lain bagimu untuk berada di sini. Anda tidak memiliki kemewahan untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran seperti yang Anda inginkan. Urus masalahmu dan berhentilah membuang-buang waktu. Itu di luar pertanyaan. Kamu adalah calon istriku. Saya bahkan melamar tugas ini hanya untuk melihat Anda. Belum. Kemudian pria gemuk itu memelototi Zuo Fan. Ayo berduel. Dia menunjuk ke hidung Zuo Fan saat dia mengamuk. Kami akan berduel hari ini untuk menyelesaikan pengantin pria Sister Kui. Zuo Fan melihat lebih dekat pada si gendut, diam-diam mengaguminya. Anak ini adalah yang pertama yang tidak meneriakkan nama klannya yang mulia di hadapanku. Dari sini saja, Zuo Fan menyukainya. Mendengar si gendut meminta duel, salah satu pengawalnya melangkah maju. Tuan muda, tubuhmu terlalu berharga untuk ikut serta dalam duel. Lebih baik jika Anda membiarkan saya menanganinya. Diam. Si gendut menyela si penjaga, sayalah yang ingin menikahi Suster Kui. Kehormatan dan martabat saya sebagai seorang pria dipertaruhkan. Jika kamu melawan, aku akan diejek selamanya dan Sister Kui akan semakin membenciku. Aku tidak akan pernah menyetujuimu. Long Kui memutar matanya. Zuo Fan setuju sambil menyeringai, baiklah, saya terima. Namun, semua penjagamu lebih kuat dariku dan aku tidak bisa menerima satu pukulan pun dari mereka jika mereka ikut campur. Jika saya mengatakan kami akan berduel, maka itu akan menjadi 1 lawan 1. Kata-kataku adalah emas. Kamu tidak percaya padaku. Lemak itu bahkan lebih marah sekarang. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, aku percaya padamu. Tetapi jika saya mengalahkan Anda, dapatkah mereka menahan diri untuk tidak ikut campur? Pada saat itu, bahkan jika Anda melarangnya, itu tidak akan banyak gunanya. Tidak diketahui apakah si gemuk sedang merenung atau marah karena matanya menghilang saat dia menyipitkan mata. Tapi kemudian dia membentak para penjaga, kalian semua tetap diam. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya. Kemudian dia menoleh ke Zuo Fan, pilih lokasi di mana kita tidak akan diganggu. Zuo Fan tersenyum sementara Long Kui mengerutkan kening dan memblokirnya, kamu benar-benar berniat untuk bertarung. Jika dia terluka, bahkan paviliun naga terselubung tidak dapat membantumu. Dia hanya mengangguk, lemak ini tidak buruk. Long Kui tertegun. Ketika si gemuk melihat mereka saling menempel, hatinya terbakar amarah, terengah-engah dengan setiap kata. Dia menyatakan, Pang, kamu akan lihat. Aku akan mengepel lantai bersamamu. Zuo Fan tersenyum, tidak peduli sama sekali. Bersambung. Bab 44, Pembunuh.
Zuofan membawa si gendut ke tempat terpencil di hutan. Karena Long Kui takut akan kecelakaan, dia juga ikut, tetapi Zuofan sudah meminta Blood Infant untuk mengawasinya. Setidaknya perintah si gendut berhasil seperti mantra dan para penjaga tetap tinggal. Zuofan bertepuk tangan, "Gendut, aku memujimu karena tidak menggunakan penjaga. Aku selalu setia pada kata-kataku. Ini terkait dengan pernikahan bahagiaku dan Sister Kui. Aku harus mengalahkanmu, keping sial, begitu teliti sehingga kamu tidak bisa melawan kemenanganku. Atau siapa yang tahu alasan apa yang akan kamu gunakan nanti untuk mengganggu kakak Kui." Si gemuk menjulurkan dagunya. Tersenyum, Zuofan menunjukkan sisi jahatnya. "Apakah kamu tidak khawatir aku melakukan penyergapan?" Si gemuk mengerutkan kening. Matanya yang seukuran pin menjelajahi sekelilingnya saat dia meraung, Aku bersedia bertualang sendirian melawan kesulitan apapun, tetapi jika menurutmu Sister Kui akan terlihat baik pada bajingan tercela seperti itu, pikirkan lagi. Tidak peduli apa yang Anda miliki di toko, saya tidak akan pernah kalah." "Hahaha, cukup dengan kepahlawanannya. Nak, aku menyukaimu. Sudah saatnya kita memulai duel ini." Zuofan tersenyum. Namun bahkan sebelum dia selesai, pukulan datang ke arahnya. Zuofan bergegas menghindar, tapi dia terlambat untuk bereaksi. Tubuhnya terbang dan pipi kanannya sekarang merah dan bengkak. "Hei gendut, kupikir kau pria terhormat." Zuofan membentak si gendut acuh tak acuh yang menjawab, "Bukankah kamu baru saja memulai duel? Semua adil dalam cinta dan perang." Zuofan menatapnya lama dan diam-diam mengangguk. Anak ini lebih licik daripada yang dia tunjukkan, namun dia berperilaku terhormat. Dia sejujur, pang tua, tapi disitulah kemiripannya berakhir. Dibandingkan dengan pang tua yang sederhana, Zuofan lebih menyukai lemak yang cerdas. Seorang kultivator setan akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Gendut ini, yang membengkokkan batas moralitas, lebih menyukai Zuofan. "Hahaha, kamu benar." Zuofan terkekeh dan menunjuk ke arah Long Kui. "Gendut, lihat." Long Kui membuka baju. Si gendut bisa menemukan kebohongan ketika dia mendengarnya, tapi dia tetap membelinya kali ini dan berbalik ke arah Long Kui. Bam! Zuofan menggunakan kesempatan ini untuk menendang lemak itu ke udara. Bajingan! Long Kui menggerutu di samping dengan wajah merah, namun pelakunya tidak keberatan sedikit pun ketika tatapannya terfokus padanya. "Bajingan celaka, kamu berani menodai kehormatan Sister Kui. Saya akan menunjukkan kepada Anda." Lemak itu terhuyung-huyung saat dia berdiri, tetapi matanya terasa lebih panas dari sebelumnya. Zuofan membencinya. "Aku hanya main-main, tapi kamu tetap melihat. Bukankah kamu juga memikirkan sesuatu yang memalukan tentang nona muda kita?" Si gemuk tersentak. Belum pernah dia mendengar counter semacam ini sebelumnya. Zuofan mungkin tidak menghormati Long Kui, tetapi bukankah dia sendiri menodai dewinya dengan membayangkan sesuatu yang tidak pantas? Jika demikian, apakah dia berhak menyalahkan Zuofan? Kebencian Fatih hilang begitu saja dan dia bahkan merasa malu. Tapi begitu dia membayangkan Long Kui berganti pakaian, wajahnya menjadi merah padam. Mata kecilnya sempurna menyembunyikan tatapan rahasianya pada sosok memikat Long Kui. Tapi dia tetap menemukannya dan menatapnya dengan niat membunuh. Saat menggigil di punggungnya, si gemuk fokus pada pertarungan. "Pang, aku akan membiarkan masalah ini meluncur. Saatnya serius." Tubuh si gemuk mengeluarkan kilau keemasan dan bahkan tanah mulai retak di sekelilingnya. Seni bela diri tingkat tinggi, pukulan gemetar gunung. Lemak itu melesat ke arah Zuofan seperti banteng yang mengamuk, memecahkan setiap batu yang diinjaknya. "Pang, lebih baik menghindar. Tetapi jika Anda melakukannya, akui kerugian Anda." Sambil menyeringai, Zuofan mengulurkan telapak tangan merahnya, sama sekali tidak terintimidasi. Si gendut mengoceh, "Sialan, ini akan menjadi pemakamanmu. Saya berada di lapisan ke-7 Ki kondensasi dan menggunakan seni bela diri tingkat tinggi. Ini bukan gerakan yang bisa ditahan oleh pangkondensasi Ki lapisan ke-5. Jika kamu menghargai hidupmu, menghindar." Tapi Zuofan tidak bergeming. Si gemuk tidak menginginkan hasil terburuk dan ingin menahan sebagian dari kekuatannya, tetapi sekarang sudah terlambat. Tubuhnya yang lembek sudah berada di atas Zuofan. Ledakan.
Sesuatu yang aneh terjadi. Zuofan yang tampak lemah masih berdiri saat angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambutnya. Lemak, bagaimanapun, cahaya keemasannya tersebar berkat cahaya merah dan dikirim terbang. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan linglung dan bahkan ketika dia bangun, dia masih tidak bisa menghilangkan keheranannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya jelas lebih kuat, jadi mengapa saya yang terdorong mundur? Dia membutuhkan waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya. Long Kui mendengus. Dia tidak menyukai Zuofan sedikit pun, tapi itu tidak menghentikannya untuk mengagumi kekuatan dan kemampuannya. Lagi pula, dia adalah orang pertama di benua itu yang telah membunuh 2 ahli surga yang mendalam saat menjadi pembudidaya kondensasi Qi. Sesampainya di sebelah Fatih, Zuofan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Fatih, aku tahu kamu bersikap lunak padaku. Si gemuk menghela nafas, kerugian adalah kerugian. Menggunakan semua kekuatanku melawan seseorang yang lebih lemah sama saja dengan kalah. Saya orang yang jujur, ini kemenanganmu. Zuofan berubah menjadi serius. Kamu mungkin menganggapnya jujur, tapi aku melihatnya sebagai kebaikan. Si gendut memandang Zuofan lebih dekat. Dia kagum pria ini menemukan niatnya dalam sepersekian detik itu. Aku mengerti sekarang mengapa Sister Kui menyukaimu. Si gendut memujinya dan meraih tangan Zuofan. Dia pergi ke Long Kui dan menghela nafas. Saudari Kui, kamu telah menemukan pria yang hebat. Pang ini akan berubah menjadi monster suatu hari nanti. Lemak itu terasa sedih. Tapi suara tiba-tiba memecah kesunyian. Zuofan menyipitkan matanya dan mendorong lemak itu ke tanah. Sebuah lampu hijau melintas di atas mereka pada detik berikutnya, menebang semua pohon di jalurnya. Si gendut menatap Zuofan dengan rasa terima kasih. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku. Saya tidak pernah berpikir bahwa saingan cinta saya akan menjadi penyelamat saya. Masih terlalu dini untuk berterima kasih. Mereka datang. Zuofan mengerutkan kening saat dia membantu si gemuk naik. Long Kui juga berlari di samping mereka. Selusin pria muncul di sekitar mereka bertiga pada saat berikutnya, masing-masing mengeluarkan energi dari seorang ahli tempering tulang. Apa sekarang? Ekspresi Long Kui sangat serius saat dia melihat ke arah Zuofan. Dengan paviliun naga terselubung yang lebih jauh dari penjaga si gendut, satu-satunya yang bisa dia minta bantuan adalah pria yang paling tidak disukainya. Tapi dia juga yang paling mungkin melakukan keajaiban. Si gemuk keluar dari antara keduanya dengan percaya diri, ini aku yang kamu kejar. Biarkan mereka pergi. Hai, sebagai anggota keluarga kekaisaran kamu pasti memiliki aura seorang raja. Tapi sayang sekali kita tidak bisa meninggalkan saksi. Seorang pria menonjol dari grup, dia adalah pemimpin mereka. Lemak itu dipenuhi dengan kebencian. Tiba-tiba, Zuofan menendang lemak itu sambil mencibir, lemak ini ada di bawah pengawasanku. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Selusin pria itu tertawa. Serangga kondensasi Qi ingin bertindak keras. Karena bagaimanapun juga mereka semua akan mati, mari kita mulai dengan dia. Sebaiknya kita bunuh lemaknya dulu dan selesaikan misinya. Cukup sulit menemukan kesempatan ini setelah menunggu begitu lama. Kita tidak bisa membiarkannya sia-sia. Saat mereka terus mengoceh, si gendut berbisik kepada Zuofan, saudaraku, mereka mengejarku. Saya akan berlari ke arah timur sementara Anda membawa saudari Kui kembali ke paviliun naga terselubung. Zuofan menggelengkan kepalanya, dengan kecepatanmu, kamu bahkan tidak akan bertahan 1 detik pun. Pilihan apa lagi yang kita punya? Tanya si gendut bingung. Zuofan mengeraskan nadanya dan berkata, bunuh mereka semua. Dia mengambil langkah dan mencapai pemimpin mereka saat Savage Moon melintas di tangannya. Harta karun iblis. Pemimpin itu terkejut dan ingin menghindar, tetapi cahaya merah memasuki tubuhnya dan membekukan gerakannya. Suara mendesing. Dengan kilatan perak, sebuah kepala membuntuti langit diikuti dengan semburan darah. Hanya Zuofan yang berdiri di genangan darah dengan mata kejam. Untuk pertama kalinya dalam hidup Fatih, matanya melotot keluar dari wajahnya yang gemuk, menjadi lebih besar dari sebelumnya. Bersambung. Bab 45, Pembantaian. Keheningan memekakkan telinga.
Semua orang menyaksikan dengan ternganga di acara yang sedang berlangsung. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa membayangkan seorang anak kondensasi Ki membutakan mereka, yang merupakan ahli tempering tulang, dan bahkan membunuh satu dalam satu serangan. Semua ejekan dan penghinaan yang mereka miliki terhadap Zuo Fan sekarang diganti dengan sangat hati-hati. Fatih masih tidak sadar, menatap Zuo Fan seolah otaknya sedang kacau. Akhirnya dia sadar bahwa bukan dia yang paling menahan duel mereka, tapi Zuo Fan. Bunuh bajingan itu dulu. Dengan teriakan tiba-tiba, orang-orang itu menyerang Zuo Fan bersama-sama. Mereka sekarang satu pikiran, tidak lagi berbeda pendapat. Mereka harus membunuh Pang yang mengerikan dan menyeramkan ini terlebih dahulu. Jika mereka meninggalkannya untuk nanti, mereka yakin mereka harus membayar mahal, bahkan jika jumlah mereka melebihi dia. Mereka telah lama melupakan tujuan utama mereka dan sekarang mengarahkan senjata mereka ke Pang yang memegang Savage Moon dan berdiri di genangan darah. Tersenyum masam, Zuo Fan mencibir, aku tidak akan melakukannya dengan cara lain. Saat berikutnya, dia melompat ke musuh pertama. Pria itu terkejut dan bergegas mundur. Bahkan jika Zuo Fan baru saja berada di tahap kondensasi Ki dan tidak dapat menyakitinya, harta iblis kelas 3 akan menembusnya seperti mentega. Pemimpin mereka mendapat kematian yang menyedihkan karena meremehkan Zuo Fan dan dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Dengan mata tertuju pada jejak Savage Moon, si pembunuh menyeringai. Dia tahu bagaimana menghadapi Zuo Fan. Karena kecepatannya lebih tinggi dari Zuo Fan, yang perlu dia lakukan hanyalah memperhatikan Savage Moon, dan membunuh anak ini akan sangat mudah. Namun, saat dia hendak beraksi, Savage Moon memancarkan cahaya perak. Cahaya melilit Zuo Fan dan kemudian melesat ke tubuh si pembunuh. Pembunuh itu tidak tahu apa yang terjadi dan melihat ke atas saat bagian atas tubuhnya meluncur ke tanah sementara bagian bawahnya berdiri di sana tak bergerak. Saat dia jatuh, dia masih bisa melihat wajah muram Zuo Fan. Terutama mata, dingin dan tidak berperasaan. Semua orang menarik napas dingin saat mereka menyaksikan Zuo Fan dengan ketakutan. Jika seseorang mengatakan bahwa membunuh pemimpin mereka adalah dari serangan diam-diam, kali ini adalah pertarungan yang adil, namun Zuo Fan masih membunuh seorang ahli tempering tulang dalam sekejap. Ketika lampu perak menyala lagi, dia begitu cepat sehingga tidak ada pembunuh yang punya waktu untuk bereaksi sebelum Zuo Fan menjatuhkan yang lain. Kecepatan yang mengerikan ditambah dengan ujung tajam Savage Moon membasahi punggung para pembunuh dengan keringat dingin. Saat kamu berani datang mencari masalah di wilayahku, Zuo Fan menyipitkan mata ke setiap pria di sekitarnya dan menggerakkan jari di lehernya saat matanya memerah, nyawamu telah hilang. Pada saat itu, mereka semua memucat dan melangkah mundur. Ketakutan yang mereka rasakan dari matanya meningkatkan ketakutan yang sudah mereka miliki. Peran mereka mulai kabur karena tidak jelas siapa korban dan siapa pembunuhnya. Peran pemburu dan mangsa kini dialihkan. Si gendut menyaksikan tatapan dominan Zuo Fan sambil terguncang. Kemudian, dia tersapu oleh perasaan akrab yang tiba-tiba, perasaan megah dan agung yang dia rasakan hanya dari ayahnya. Tapi apa yang dia rasakan dari Zuo Fan jauh lebih tegas. Seolah-olah semua yang berani melawan pria ini akan menemukan diri mereka mati tanpa keraguan. Tekanan yang dilepaskan kekuatan Zuo Fan adalah sesuatu yang bahkan membuatnya menggigil. Melihat bahwa mereka tidak dapat melawan Zuo Fan satu persatu, seorang pembunuh berteriak, jangan takut, ayo serang bersama. Dia hanya pengkondensasi Ki yang mengandalkan harta setan kelas 3. Jika kita mengelilinginya, dia sudah selesai. Yang lain mengangguk saat rasa takut mereda dari wajah mereka. Sekarang setelah mereka punya rencana, mereka menemukan harapan. Dengan teriakan, para pembunuh melompat ke arah Zuo Fan menutup jaring padanya. Mencibir, Zuo Fan bergegas maju tanpa rasa takut sambil memegang Savage Moon. Sasarannya menelan ludah tetapi tidak mundur karena dia memiliki orang-orang di setiap sisi yang melepaskan pukulan ke arah Zuo Fan. Jika Zuo Fan terus maju, pembunuhnya akan mati, tetapi begitu pula Zuo Fan di bawah serangan gabungan dari dua ahli tempering tulang. Tetapi jika dia malah mundur, itu hanya akan berhasil mengencangkan jaring dan kematiannya hanya masalah waktu.
Zuofan tidak berencana untuk mati dalam pertarungan ini, atau dia akan melarikan diri sejak lama dengan bantuan peningkatan kecepatan Savage Moon. Suara mendesing. Dengan kilatan perak, Zuofan menghilang dari pandangan mereka dan pukulannya hanya mengenai udara. Zuofan kemudian mendarat tepat di depan si pembunuh yang berdiri di belakang dua lainnya. Tidak melihat ini datang, si pembunuh ketakutan tetapi segera menjadi gembira melihat Zuofan tidak menghadapinya. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan meninju punggung Zuofan yang tak berdaya. "Kepalamu milikku, nak." Tapi lampu perak melintas dan pria itu membeku. Di saat malapetaka yang akan datang, Zuofan menyapu Savage Moon di sekelilingnya dan melompat dari lingkaran ketat mereka. Adapun pria di belakang Zuofan, dia menyaksikan dengan mata terbelalak saat tubuhnya membentur tanah menjadi dua bagian, darah dan isi perut tumpah kemana-mana. Yang lainnya, bahkan di bawah upaya bersama mereka, Zuofan keluar tanpa cedera dan merampas rekan mereka yang lain. Ketakutan di mata mereka meningkat semakin tinggi. Mereka memiliki harapan sebelumnya, ingin membunuhnya dengan angka. Tapi harapan itu kini hilang. Orang aneh macam apa dia? Kapan 7 rumah bangsawan memiliki orang seperti itu? Seorang pembunuh mengutuk saat dia merasakan lututnya gemetar. Diam-diam mencibir, Zuofan menyipitkan matanya dan memandikan dunia dengan niat membunuh yang dikandungnya. Para pembunuh ini dialihkan, mereka kehilangan keberanian dan tidak lagi menjadi ancaman. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri mereka. Zuofan bergegas maju dengan seringai buas. Cahaya perak berkedip saat Zuofan mengacungkan Savage Moon dan mengirim anggota tubuh terbang setiap kali lewat. Para pembunuh menangis selama upaya sia-sia mereka untuk menghindar, kehilangan semua keinginan untuk melawan. Zuofan seperti serigala di antara domba, memenuhi pembantaian dan pembantaiannya. Untuk jiwa yang sesekali bersemangat dan masih berani di antara mereka, bayi darah akan memasuki tubuh mereka dan menyegel gerakan mereka. Dengan demikian mempersiapkan mereka untuk Zuofan, hanya untuk membiarkan mereka hancur. Jika itu hari lain, dengan kekuatan Zuofan dan bantuan Blood Infant, dia hanya bisa bertarung dengan satu ahli tempering tulang. Jika yang lain bergabung, dia akan kesulitan bereaksi terhadap serangan mereka, apalagi membunuh selusin. Tapi beruntung dia mendapatkan Savage Moon dari Penatua Yun, yang dia bunuh sebulan lalu. Ini memberinya kepercayaan diri yang baru ditemukan. Savage Moon sama mematikannya dengan Blood Infant pada ahli bone tempering, bahkan mungkin lebih. Terutama ketika mempertimbangkan kemampuannya untuk meningkatkan kecepatan seseorang. Dan semua ini ditambahkan ke Zuofan yang sudah memiliki keterampilan untuk melewati tahapan. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia benar-benar harus berterima kasih kepada Hell Valley karena telah melempar mainan yang begitu bagus ke pangkuannya. Mendengar ratapan sengsara para ahli tempering tulang, menyaksikan kepala dan isi perut beterbangan, lemak itu tetap tak bernyawa karena syok. Dia berdiri di sana menyaksikan tarian mengerikan yang dilakukan Zuofan dengan Savage Moon. Para pembunuh ini menangis dan memohon untuk hidup mereka adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Dia hampir tidak percaya bahwa pria yang dia kenali sebagai saingan cinta, pria yang dia tantang, kuat sampai tingkat ini. Mengingat duel mereka, sepertinya itu lebih seperti lelucon sekarang. Pakar bone tempering disembelih seperti binatang di depan lemak. Saya, seorang kultivator kondensasi ki berlapis ke-7, berani mengeluarkan tantangan, dan masih bersikap lunak terhadapnya sambil mengkhotbahkan keadilan. Yuan Chong, tindakan lunak dan khotbah keadilanmu tidak ada artinya. Si gemuk menggelengkan kepalanya, merasa sedih. Dia telah melihat banyak rekan di antara 7 rumah yang jenius dan bahkan jika dia tidak lebih kuat dari mereka, dia yakin kekuatan mereka tidak jauh darinya. Tapi Zuofan menunjukkan kepadanya hari ini apa arti pepatah, pria di atas manusia, dan langit di atas langit. Para jenius itu hanyalah sampah jika dibandingkan. Selain itu, kesenjangannya sangat besar di usia yang begitu muda. Long Kui menutup mulutnya mengalami kejutan terbesar yang pernah dia rasakan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zuofan bertarung. Dia telah mendengar tentang dia membunuh 2 ahli surga yang mendalam, tetapi keraguan masih ada. Gagasan ini terlalu keterlaluan bagi siapapun untuk percaya. Tapi melihatnya bertarung hari ini,
membuat nona muda ini terpana. Kekejaman, mata yang sombong, seolah-olah iblis telah turun, yang mampu menakut-nakuti dan mengalahkan bahkan para ahli tempering tulang. Suara mendesing. Ketika Zhou Fan akhirnya berhenti, Savage Moon di tangannya meneteskan darah. Tanah kering di sekelilingnya telah menjadi genangan darah yang luas. Seorang pembunuh menggigil saat menyaksikan Savage Moon jatuh dengan ketakutan. Kakinya terputus, tetapi rasa sakitnya tidak terdaftar karena hanya mengemis yang tersisa di pikirannya. Tidak meliriknya, Zhou Fan bertanya dengan dingin, "Siapa yang mengirimmu?" Mata Zhou Fan tidak mencerminkan sedikit pun belas kasihan terhadap makhluk hidup manapun di dunia ini, hanya kedinginan. Pembunuh itu melihat sekeliling untuk melihat saudara laki-lakinya yang telah meninggal dan ketakutan melanda hatinya. Dia tidak tahu harus mulai dari mana menggambarkan kebiadaban dan kekejaman pemuda di hadapannya ini. Pemuda ini, dalam arti sebenarnya, adalah iblis. Hati si pembunuh berantakan. Itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara siulan dan mata si pembunuh kehilangan cahayanya. Membunuh dengan niat, ahli Radiant Stage. Zhou Fan menarik napas dingin. Matanya yang tak berdasar dan dingin sekarang menunjukkan riak kepanikan. Bersambung.